إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ahlal jum'ah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun al mukhlisun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberi nikmat sehat, kita masih diberi nikmat panjang umur atau nikmat hidup. Mari kita gunakan terus kedua nikmat tersebut, karena dua-duanya adalah modal besar bagi kita. Jangankan mati, kita sakit saja sudah tidak bisa maksimal berbuat baik. Mumpung masih sehat, mumpung masih diberi umur, mumpung masih diberi hidup, mari kita terus gunakan kedua nikmat untuk menambah pundi-pundi amal soleh untuk bekal akhirat kita kelak. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan semoga melimpah kepada kita umatnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam mukadimah khutbah tadi saya kutipkan surah 14, surah Ibrahim. Ya, sebuah ayat yang paling populer di surah ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid.
Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita baik secara individu, keluarga, masyarakat begitu banyak memiliki momen untuk mengungkapkan rasa senang atau rasa syukur. Idul Fitri, bertemu keluarga, teman, tetangga. Idul Adha, bisa nyate bareng-bareng. Pindahan rumah, hari ulang tahun pernikahan, pergantian tahun baru maupun Masehi, baru Islam atau Masehi, 17 Agustus. Jadi momen syukur itu banyak sekali. Hanya saja khatib dari mimbar ini ya autokritik lah, saling menasihati. Katanya sedang mengungkapkan rasa syukur, tapi kok prakteknya tidak tepat menurut khatib, menurut Al-Fakir. Banyak sekali momen pergantian tahun baru warga Jabodetabek atau warga anak bangsa yang pada keluar meninggalkan rumahnya masing-masing. Yang kaya banyak duitnya pada nginep di hotel, yang sedang-sedang nyewa villa di kawasan Puncak dan sekitarnya, atau mungkin yang sedang-sedang lagi hanya sekedar jalan-jalan ke kebun teh. Semuanya kepengin mengekspresikan rasa syukur. Ke hotelnya nggak ada masalah, ke villanya nggak ada masalah, ke kebun tehnya nggak ada masalah. Tapi ternyata ada sebagian kita anak bangsa, bahkan muslim, katanya lagi mengungkapkan rasa syukur, malah pesta sabu, sebagian pesta narkoba, sebagian bahkan ada yang pesta, mohon maaf, layaknya suami istri. Seperti itukah kita mengungkapkan rasa syukur? Saya berkeyakinan tentu saja tidak seperti itu. Mungkin kita nggak paham, mungkin kita nggak tahu, mungkin kita khilaf. Nah, pada siang hari ini supaya kita, khususnya kita umat Islam, tidak salah ketika kita mengekspresikan, mengungkapkan rasa syukur, ya harus tahulah definisi syukur biar jadi pedoman. Apa sih definisi syukur? Para ulama menyebutkan, mensyarah atau menjelaskan surah yang tadi, syukur adalah isti'mal ni'amillah fima yuhibbuhu wa yardah, menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhoi. Definisi ini dihafal bagus, tapi yang penting mah paham. Menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhoi. Nah, itu namanya syukur. Berarti kan mafhum mukhalafah, pengertian kebalikannya, menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk melakukan hal-hal yang dibenci, yang dimurkai Allah, itu namanya kufur atau menyalahgunakan nikmat. Mata misalnya, saya yakin, semua kita yakin, iman tanpa ragu bahwa kedua mata kita adalah nikmat dari Allah. Kalau kita gunakan untuk melihat yang baik, membaca Al-Quran, itu namanya lagi mensyukuri nikmat mata. Tetapi ketika mata kita digunakan untuk melihat gambar-gambar yang porno, gambar-gambar yang tidak baik, itu namanya sedang kufur nikmat, menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dua-duanya ada konsekuensinya. Kalau kita syukuri, digunakan di jalan yang dicintai dan diridhoi, kata Allah tadi, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Sebaliknya ketika kita salah gunakan, kata Allah, inna adabi lasyadid, awas ya, di ancaman, adabku sangatlah pedih. Mulut kita bukankah nikmat dari Allah? Iya dong Ustadz. Kalau digunakan untuk berkata yang hak, berkata yang baik, berkata yang ma'ruf, itu kita lagi syukur nikmat mulut. Sebaliknya mulut kita untuk berkata yang batil, berkata yang mungkar, berkata yang buruk, itu namanya kita sedang kufur nikmat. Sederhana sekali. Mari kita pahami definisi ini. Kaki kita dari rumah berjalan ke rumah Allah, yakin kita duduk di sini lagi syukur nikmat. Kok yakin? Iyalah, pergi ke masjid kan tempat yang dicintai dan diridhoi Allah. Dan kita sampai ke sini menggunakan kedua kaki. Kalau kaki kita gunakan untuk berjalan ke tempat maksiat, judi, mabok dan seterusnya, itu namanya sedang
menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi jamaah, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, biar nikmat tersebut ditambah terus oleh Allah. Jangan sekali-kali kita menggunakan nikmat dari Allah untuk melakukan hal-hal yang dibenci dan dimurkai. Allah pasti akan murka. Sama seperti kita orang tua. Kata anak kita minta duit buat bayar SPP, selalu kita kasih dan kita nggak pernah menahan karena itu kewajiban. Ternyata uangnya digunakan untuk hal-hal yang lain, sampai kita orang tua dikasih surat teguran dari pihak sekolah. Katanya anak kita udah 7 bulan belum bayar SPP. Kalau orang tua yang nalar normal yakin marah. Kalau kita nggak marah berarti bukan orang tua normal. Kenapa? Karena pemberian saya katanya buat SPP, malah buat beli sabu-sabu, marah besar saya. Simpel banget, ketika nikmat pemberian Allah disalahgunakan, Allah itu pasti marah. Ustaz, selama ini kita asik-asik aja berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa nggak diapa-apain, itu adab Allah yang ditunda. Untuk apa? Hai orang-orang kafir, hai orang-orang yang banyak berbuat maksiat, jangan kalian mengira ketika aku memanjangkan umur kalian dalam perbuatan dosa, kalian anggap baik. Sengaja aku ulur biar kalian makin banyak berkesempatan berbuat dosa, agar kelak adabku kepada kalian lebih berat. Jadi kalau kita banyak berbuat salah, merasa happy-happy aja, itu adab Allah yang ditunda. Jadi bakal dilipat gandakan nanti. Naudzubillah min dzalik. Secara konkret Imam Ibnu Qudamah rinci sekali bagaimana mengekspresikan rasa syukur. 1, qanaah. Merasa cukup atau menerima apa adanya. Ya, qanaah diartikan merasa cukup atau menerima apa adanya, enggak salah, kurang dikit saja. Apa yang kurang? Merasa cukup atau menerima apa adanya dengan penuh keyakinan apa yang Allah berikan kepada kita yang terbaik. Ini penting. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita yakin itu yang terbaik. Anda, saya yang sudah berkeluarga, perempuan yang mendampingi kita sampai saat ini harus yakin itu perempuan terbaik di muka bumi. Mungkin mohon maaf anak-anak ya, mudah-mudahan nggak nyimak apa yang saya ucapkan di poin ini. Mungkin kita orang dewasa pernah mendengar ungkapan rumput tetangga lebih hijau. Mulai sekarang jangankan ngucap, ngerenteg aja rumput tetangga lebih hijau, orang istighfar. Karena apa? Itu bisikan setan. Katakan rumput di rumahku, rumput di keliling tamanku itu yang paling hijau. Kalau laki-laki single nggodain perempuan single, mungkin lagi PDKT buat menikah. Sekarang luar biasa, laki-laki punya istri nggodain perempuan yang punya laki. Perempuan punya suami nggodain laki-laki yang punya istri. Karena apa? Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di sekitar rumah. Bahaya sekali. Itu namanya kita tidak yakin apa yang Allah berikan kepada kita yang terbaik. Kalau terbaik tidak perlu iri, itu kan namanya iri. Apa itu iri? Meyakini apa yang Allah berikan kepada orang lain lebih baik. Lalu saya kepenginnya apa yang Allah berikan kepada orang lain hilang atau pindah ke diri saya. Itu namanya iri. Kalau sudah iri, lama-lama dengki. Setan tidak akan membiarkan dikipasin terus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan tuh akan ngipas-ngipasin. Setan itu di situ tuh bersemayam di hati semua kita. Kalau kita lupa Allah, dikipasin. Rebut tuh istri dia. Kan kata kamu lebih cantik daripada yang di rumah. Rebut, gimana ke caranya? Rebut tuh suami dia. Kan kata kamu gantengan dia ketimbang suamimu. Gimana ke caranya? Jadi kepenginnya nikmat itu hilang atau pindah ke saya. Kalau sudah dengki, Masya Allah, pasti akan berulah. Saya ojol, Anda ojol, pendapatannya kok beda. Keluarnya sama, pulangnya juga sama. Sisa makan, sisa bensin, bawa 1 juta. Saya sisa makan, sisa bensin, bawa pulang 700.000. Apa orang yang iri? Sialan. Kurang ajar.
Apa kata setan? Kempesin tubannya. Kalau sudah iri pasti dengki. Untuk apa dikepesin? Biar penumpang yang harusnya dibawa dia pindah ke saya. Ternyata dianya orangnya baik. Dikempesin ban motornya nggak marah, nggak jadi kambing hitam, malah beli ban motor anti bocor. Main panas. Apa kata setan? Dia itu harus dibakar motornya Anwar. Nggak cukup cuma dikempesin doang. Tak bakar sama saya. Masya Allah. Orangnya nggak marah, nggak jadi kambing hitam, malah beli motor anti api. Makin panas saya. Berhenti setan sampai di situ? Enggak. Apa kata setan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia mah harus dihabisi Pak Anwar. Kalau nggak dihabisin selamanya akan menjadi pesaing kamu. Apa salahnya Habil? Kok dibunuh sama saudara kandungnya Qabil? Ingat, pembunuhan pertama terjadi di muka bumi itu berangkat dari iri, dengki, lalu menghabisi. Hari ini kita disuguhi berita-berita, tembak-tembakan, berdarah-darah, bahkan akhirnya ada yang mati, sampai nyerempet-nyerempet kilometer sekian. Silakan telusuri, pasti awalnya adalah dari iri dan dengki. Tidak ada cara untuk meredam sifat iri kecuali qanaah. Yakin apa yang Allah berikan kepada kita yang terbaik, sehingga kita tidak perlu iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Terlebih ketika kita silo dengan apa yang orang berikan kepada orang lain, iri, tetap saja orang lain tuh banyak sisi gelap. Enak banget kayaknya kalau jadi suaminya dia. Seneng banget kalau dia jadi istri saya. Sidang Jumat rahimakumullah, jangan pernah iri. Karena apa? Ketika seseorang dilebihkan segala-galanya yang membuat kita iri, pasti ada sisi lain yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ketemu seseorang kaya raya luar biasa, tapi kata pegawainya, bos saya Pak Ustadz nggak bisa tidur kecuali disuntik dengan obat yang harganya ratusan juta. Persis kayak Michael Jackson. Anda yang pernah nonton Michael Jackson di atas panggung, energiknya luar biasa, pakai doping. Dan Michael Jackson nggak bisa tidur karena dopingnya luar biasa. Kau jadi suntik dengan obat yang ratusan juta. Dilebihkan materi berlimpah, tapi berhari-hari akan tersiksa kalau nggak disuntik. Artinya apa? Dilebihkan di satu sisi, diambil sisi yang lain. Kalau kita kan gampang, susah tidur, pergi Jumatan, khotib baru 5 menit ngomong, apalagi di belakang tiang, pules. Susah tidur, pergi ke masjid taklim, baru 10 menit pules. Lihat abang beca tidur di atas beca di bawah pohon yang rindang, pules. Tidur adalah karunia Allah, nikmat banget, lupa segala kesulitan duniawi. Dan dia nggak bisa tidur. Nggak perlu cemburu, tidak perlu iri dengan apapun yang Allah berikan kepada orang lain, karena pasti ada sisi lain yang diambil oleh Allah dari dia. Syukuri apa yang ada. Begitu kata The Massive. Al-Quran 14 abad yang lalu bilang seperti itu. Sekali lagi, mari kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan yakin itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ya, setiap kita sesoleh sehabib itu punya ada potensi iri dalam diri kita. Oleh karenanya Allah menyuruh kita berlindung dari 4 perkara. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Yang keempat, suruh berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindunglah kamu kepadaku hai umatku dari perilaku orang-orang yang hasad. Karena apa? Orang hasad bisa sampai membunuh. Bahaya sekali. Jadi sekali lagi, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita qanaah, yakin itulah yang terbaik. Satu lagi barangkali, bagaimana mengungkapkan rasa syukur selain qanaah? Membangun persaudaraan, uhuwah. Sampai uhuwah kita, persaudaraan kita serasa senasab. Allah memerintahkan kepada kita agar pertemanan kita, persahabatan kita sama orang mukmin harus bisa dinaikkan terus sampai kita merasakan seperti kakak adik, seperti saudara.
Innamal mu'minuna ikhwah. Surah Al-Hujurat 49 ayat 10, orang mukmin itu ikhwah. Kata ikhwah yang merupakan kata jamak dari akhi digunakan oleh Allah di surah An-Nisa surah 4 ayat 7 sampai 14. Ya, silakan nanti di rumah cek surah An-Nisa ayat 7 sampai 14, ada kalimat akhi, ada kalimat ukhti, ada kalimat ikhwan, ada kalimat ikhwah. Ternyata An-Nisa 7 sampai 14 sedang berbicara warisan. Mungkinkah Bapak dapat waris dari saya? Saya meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak. Mungkinkah Anda dapat waris dari saya? Tentunya tidak. Kenapa? Nggak ada hubungan darah. Anda meninggalkan harta yang banyak, saya dapat waris dari Anda? Tentu saja tidak, karena tidak ada hubungan nasab. Jadi kata akhi, ukhti, ikhwan, ahwat di surah An-Nisa ayat 7 sampai 14 digunakan oleh Allah untuk menjelaskan hubungan nasab, karena bicara warisan. Lah kok tiba-tiba di surah 49 ayat 10 Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Allah menginginkan pertemanan, persahabatan kisah terus ditingkatkan sampai kita merasakan seolah-olah kita semua adalah saudara kandung. Nasab, namanya saudara senasab, pastilah mencintai, saling menolong, saling membantu, bahkan saling membackup. Penting kita membangun persaudaraan, penting agar kita bisa berjamaah, bisa berorganisasi. Penting kita bisa berjamaah, sangat penting, karena tanpa berjamaah kita nggak akan punya kekuatan. Jadi kekuatan itu hanya akan kita dapat kalau kita mau berjamaah, mau bersatu. Dan bersatu tidak mungkin kecuali kita ukhuwah, dan ukhuwah tidak mungkin kecuali kita pertemuan yang sering, yang intens. Apa sih yang kita rasakan dari SD sampai SMA? Saat upacara pasti ada urutan nomor sekian, mari mengheningkan cipta. Nunduk doang, nunduk ngelamun, nunduk berdoa, macam-macam orang mengheningkan cipta. Tapi kalau kita paham mengheningkan cipta itu pasti akan berlinang air mata. Mengapa? Nunggu merdeka lama banget, 350 tahun. Itu artinya apa? Kalau satu generasi 50 tahun berarti 7 generasi. Nunggu 7 generasi 350 tahun kita merdeka. Itu artinya apa? Masya Allah, sedih banget. Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, eyang-eyang kita ditindas dalam kurun waktu yang begitu lama. Kalau hari ini senang kita berwisata, menapak tilas ini jejak tinggalan Belanda, jembatannya kokoh banget. Hebatlah, materialnya 1000% lokal, tanah air. Tapi berapa nyawa yang jadi tumbal lewat kerja rodi? 350 tahun, luar biasa lama sekali. Kita nggak punya kekuatan untuk melawan. Saat itu 350 tahun penjajah 5 juta. Dan penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke 65 juta. Jauh lebih banyak. Kok kalah? Hari ini, siang ini kita tahu rahasianya. Kenapa 65 juta? Kalah oleh 5 juta dalam kurun waktu yang lama. Karena nggak ada kekuatan sama sekali. Cirebon ngurusin Cirebon doang, Banten ngurusin Banten doang, Kalbar ngurusin Kalbar doang, Maluku doang. Ketika kita tidak bersatu, maka kita nggak punya kekuatan. Sekali lagi, mari kita sering-sering ketemu agar kita bisa meningkatkan ukhuwah kita. Ukhuwah itu penting agar kita bisa berjamaah. Berjamaah itu sangat penting agar kita punya kekuatan. Sekali lagi, banyak jembatan tinggalan penjajah yang begitu hebat. Betul sekali. Tapi sekali lagi, berapa nyawa yang jadi tumbal? Anda sanggup kira-kira manggul batu yang bobotnya sama dengan badan kita, dan sehari hanya dikasih minum segelas, hanya masang pisang 1, 2 hari 3 hari matilah. Orang semuanya pada takut, jangan macam-macam sama menir, mati kamu nanti. Waduh, 350 tahun. Makanya begitu diumumkan merdeka, seneng banget ya Allah. Seneng banget ya Allah. Jangan sampai penindasan penjajah akan terulang menimpa anak bangsa dalam bentuk apapun. Dulu kayak begitu, mungkin hari ini bentuknya nggak tahu.
Silahkan Anda renungkan sendiri. Yang jelas, kita nggak mau anak bangsa dijajah oleh siapapun dengan bentuk apapun. Kita ingin merdeka, semerdeka mungkin lahir dan batin. Mari kita bersatu jamaah, mari kita berjamaah, mari kita kokohkan barisan kita. Semoga Allah tidak akan menimpakan kembali kepada kita hari ini, kepada anak cucu kita, keturunan kita, sampai keturunan berapapun hidup menderita seperti nenek moyang kita, kakek moyang kita. Allah maghfir lahum warhamhum. Semoga orang-orang yang telah gugur dan mereka muslim semuanya menjadi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dibalas oleh Allah dengan surga insyaallah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, fa ya ahlal jum'ah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqunal mukhlisun. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ta'ala 'anil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.